Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Ayu Anggraini dari Angkatan 1 Kelompok 1 Latsar Gelombang 2 CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang core values ASN yang kedua, yaitu akuntabilitas. Selamat menyaksikan. Core values ASN yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, atau lebih luasnya kepada publik. Aspek-aspek akuntabilitas ada 5. Yang pertama yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan di sini yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas ini adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Perwujudan dari akuntabilitas di sini adalah adanya laporan kinerja. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab tersebut menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi dapat berupa penghargaan ataupun sanksi, atau yang lebih kita kenal dengan reward and punishment. Yang kelima adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah memperbaiki kinerja ASN dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas publik mempunyai 3 fungsi utama, yaitu yang pertama untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas ada 5. Yang pertama, akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang berupa kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya yang memberikan kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah lagi saya, melainkan adanya istilah kami. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan secara individu kepada organisasi atau kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Panduan perilaku akuntabel. Yang pertama, akuntabilitas dan integritas. Akuntabilitas dan integritas merupakan 2 prinsip yang harus dipegang teguh oleh semua unsur pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sebuah sistem yang memiliki integritas yang baik akan mendorong terciptanya akuntabilitas, integritas itu sendiri, dan transparansi. Yang kedua, integritas dan anti korupsi. Integritas merupakan salah satu pilar penting dalam pemberantasan korupsi. Secara harfiah, integritas dapat diartikan sebagai bersatunya ucapan dan perbuatan. Jika ucapan mengatakan anti korupsi, maka perbuatan pun demikian. Yang ketiga, mekanisme akuntabilitas. Mekanisme dapat diartikan secara berbeda-beda oleh setiap anggota organisasi, sehingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula. Sebagai contoh mekanisme akuntabilitas organisasi adalah seperti sistem penilaian kinerja, sistem akuntansi, sistem akreditasi, dan sistem pengawasan yang berupa CCTV, fingerprint, ataupun software untuk memonitor pegawai menggunakan komputer atau website yang dikunjungi. Nah, itu tadi penjelasan dari nilai akuntabilitas. Semoga kita dapat menerapkan nilai akuntabilitas tersebut dalam melaksanakan tugas sehari-hari kita sebagai seorang ASN. Terima kasih.